Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan talk show. Saya akan memandu talk show bersama orang-orang penting, ya. Dari Kemenak ada dialog yang menarik sekali, dan kita masyarakat harus mengetahui supaya kita juga bisa berpartisipasi nanti ketika memang akhirnya kita sudah paham mengenai rules yang sudah dibuat oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk kenyamanan kita masyarakat pastinya. Halo, Ibu yang sebelah kanan masih hidup? Alhamdulillah. Yang di sebelah kiri saya gimana? Masih sehat semuanya? Wah, insya Allah sehat terus dong ya. Iya. Kelihatannya rame ya. Ini semuanya yang sedang berpameran juga, mudah-mudahan barokah usahanya ya. Dan tujuannya pastinya untuk bagaimana syiar, untuk bagaimana merubah seseorang menjadi lebih baik, insya Allah. Baik, untuk mengawali perjumpaan bersama saya, boleh nggak kalau saya nyanyi terlebih dahulu satu lagu? Boleh. Yang bener. Boleh nggak? Boleh ya, bener ya. Ya meskipun ini waktu asar, tapi saya mau menyanyikan sebuah lagu berkaitan dengan salah satu sholat sunnah yang biasa dilakukan di pagi hari. Judulnya adalah Duha. Ya, kenapa saya nyanyi lagu ini? Ini kelihatannya wajahnya wajah-wajah ahli duha semua, ini luar biasa ini ya. Amin ya robbal alamin. Ini doa nih lagunya Bapak. Ku tertunduk dan berserah, dua mata terpejam, khusyuk berdoa. Sajadah panjang basah terbentang, air mata menetes, mohon dikabulkan. Bila masih di langit engkau turunkan, bila di dalam
untuk kita semuanya. Amin. Bila masih di langit Engkau turunkan, bila di dalam bumi Engkau keluarkan, bila masih jauh Engkau dekatkan, bila masih sulit Engkau mudahkan, bila masih haram Engkau sucikan, bila masih kotor Engkau bersihkan. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, itu dia. Tadi kita sudah bersama-sama menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui sebuah lagu, ya. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kemudahan, setiap permasalahan bisa selesai. Oh, jadi curhat saya ya. Oke, kalau gitu saya akan membacakan susunan acara kita. Ya, baik. Susunan acara kita di sore hari ini akan ada talk show nantinya, dan sudah siap-siap berada di belakang kami Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak, Kepala Kanwil Kemenak DKI, nanti akan ada Bapak Menteri Agama juga, ya. Lalu ada pakar tafsir kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Quraisy Shihab, ya. Selain itu juga akan ada door prize, ya. Siapa yang mau hadiah di sini? Wah, kayaknya kalau udah hadiah semuanya pengen, ya. Makanya stay terus di sini. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah, tentu saja yang berkaitan dengan tema kita yang akan kita hadirkan dalam talk show. Jadi simak nanti ya, simak bersama-sama. Dan sebagai info juga di stand Kemenak, stand kami yaitu di Madinah nomor 74. Tadi saya melewatinya di sebelah sana ya. Di sana juga sedang ada khataman anak-anak kecil yang lagi khataman. Aduh, subhanallah, mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak generasi Qur'ani. Amin. Ya, dan ini sangat-sangat menginspirasi kita agar pendidikan agama terhadap keluarga kita juga pastinya lebih baik dari sebelumnya. Lalu akan ada kejutan-kejutan yang lainnya, ya. Tentu saja kami mengharapkan partisipasi dari semuanya, ya. Terima kasih kepada para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas supportnya. Lalu kemudian kepada para alim ulama dan tokoh masyarakat, terima kasih. Kepada para guru-guru dan siswa madrasah. Yang mana? Siswanya di sebelah mana? Oh, oke. Para guru-gurunya yang hadir. Gurunya yang eksis sekarang ya. Iya, oke. Terima kasih para guru-guru kita. Profesi yang luar biasa, yang sangat besar sekali peranannya untuk bisa mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Mana para guru-gurunya sekali lagi? Tepuk tangan untuk para guru kita. Iya, di sini juga ada ya. Iya, luar biasa sekali. Dan juga untuk hadirin semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan pencinta Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu kehadiran Bapak Menteri, ya, kami ingin memberikan hadiah dulu berupa door prize, ya. Coba kita mulai dari
yang pertama. Murid-muridnya mana ya? Di sini nggak ada muridnya. Oh, muridnya masih tua. Tak kira ada yang cilik-cilik gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Selamat datang kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Silahkan untuk terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Oke. Iya, sedang menuju ke belakang terlebih dahulu. Oh ya, oke. Ini siapa yang ganti gue di sini? Ini saya bingung ini. Oke, andaikan saya bisa dibelah dua, ya, tapi alhamdulillah sudah ada beliau ini yang sudah menggantikan saya. Saya harus berbicara dulu dengan Bapak Menteri. Ya, kasih door prize ya. Oh, oke, baik. Satu dulu ngasih door prize katanya. Langsung ditunjuk ke depan apa kita kasih pertanyaannya dulu, Pak? Yang mau dulu mau jawab. Oke, sini Mbak. Ini yang paling berani ya. Alhamdulillah dapat rezekinya, ya. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Dengan Alifa. Alifa. Oke, dari Alif, jadi Alifa. Ya. Kamu maunya yang pertama ya? Ya Alif yang pertama. Ya. Untuk wanita siapa sih mau yang kedua? Ya kan? Oke, Alifa. Pertanyaannya, Bapak yang mau ngasih pertanyaan Pak? Oh, Bapak mau siap-siap kasih hadiah. Wah, hadiahnya tafsir. Wow, luar biasa ini. Ini tidak ternilai, ya. Akan menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita. Alifa, saya mau bertanya kepada Anda, siapakah sahabat Nabi pertama kali yang ditugaskan untuk menuliskan Al-Quran? Masih ingat? Ya. Mau pas? Mau telepon teman? Nah, ini coba sambil diingat-ingat. Oh, ini mah udah bangkotan ini mah nih. Dia mau ustadz nih, ya. Ilmu agamanya udah luar biasa ini beliau nih. Oke, apa jawabannya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf sekali Alifah, jawabannya kurang tepat. Coba saya lemparkan kepada floor. Bapak yang mana dong Pak? Oke, siapa yang lahirnya di tanggal hari ini? Atau yang bulan ini dengan menunjukkan KTP-nya? Yang bulan ini, bulan Maret. Ayo Mbak. Ada Bapak sini Pak, sini Pak. Ayo, bridging shop. Oh ini, banyak juga bulan Maret ya. Oh, oke. Ini gimana Pak dibuang? Ya nggak apa-apa, dua-duanya biar di sini dulu. Kita dengarkan jawabannya ya. Oh, Alifa langsung kembali ke tempat nggak apa-apa ya, Neng ya. Aduh, mohon maaf ya Allah. Tepuk tangan untuk Alifa. Iya, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Dengan siapa namanya? Endang Suhendar. Endang. Oke. Bapak dengan siapa? Yatmo. Bapak Endang dan Bapak Yatmo. Mana? KTP-nya mana? Bener nggak bulan Maret? Jangan ngarang nih. Ya. Coba. Wah ini saya kayak berasa lagi nilang. Ya. Oh betul Maret ya? Ah iya oke. Ini berbulan Maret bukan nih? Mana nih? Kok nggak ada? Tanggal lahir. Oh iya. Tanggal 2 bulan 3 tahun 1923. Waduh. Enggak lah, canda. Ya, tahun 1968. Betul bulan Maret, berarti ada kesempatan ya untuk mendapatkan. Iya, sip. Apa jawabannya? Ya,
Said bin Sabit. Said bin Said bin Sabit. Said bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid yang benar. Berarti yang kebetulan aja Pak yang benar. Yang ini nggak usah. Oh belum. Waduh Pak, mohon maaf ya Pak ya. Belum katanya Pak, karena salah Pak. Oke Pak, selamat. Silakan kembali ke tempat. Oh ya oke. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Ya. Niat banget. Oke, Pak Sahrul harus berbicara dengan Pak Menteri. Ada barang, temenin dong, saya juga Oh iya Pak. belum pede sama. Iya Pak, siap. Saya temani Bapak deh. Sama-sama Syahrul sih Pak, cuma saya bukan artis. Gitu. Jadi kita punya pertanyaan nih? 3 lagi. 3 lagi, berarti dorgasnya masih ada 3. 3 lagi, Pak, saya dengar dari Ibu itu ada 4. Berarti yang 1 buat saya ya? 4, yang 1 untuk Pak Menteri yang nanya. Oh Pak Menteri ya, aduh ya udah deh. Dan nanti di akhir acara Di akhir acara. ada 5 lagi door prize. Ada banyak berarti Pak ya, gak lima ya? Jadi 10 ada semuanya door prize. Untuk pertanyaan Pak Menteri, kalau bisa jawab pertanyaan Pak Menteri nanti, itu akan diberikan 1 set Quran tafsir tahrir. Ya. Ini. Jadi Pak Menteri akan memberikan pertanyaan. Sekarang kita tanya. Oke, pertanyaannya apa nih Pak? Bebas atau udah ada pertanyaannya nih? Sudah ada nih. Pak, Bapak yang nanya sang jawab ya, biasa dapat hadiah. Boleh. Boleh ya? Oh boleh, kata boleh. Ya udah Pak, ayo Pak tanya Pak. Mana jawabannya Pak? Oke, pertanyaannya adalah yang mana nih Pak? Nomor 1 apa nomor 2 nih Pak? Nomor 2. Yang berhak menjawab nomor 2 adalah para pengunjung, satu pengunjung yang sudah membeli buku. Yang paling cepat naik ke atas panggung. Langsung naik, gak usah tunjuk tangan. Nah, dibawa dong bukunya. Bawa bukunya, dibawa Ah, bukunya. kalah ibu, kalah. Kalah ibu, Mana kalah. bukunya? Mana? Kalau misalkan saya bilang udah beli buku, berarti di atas panggung bawa buku. Kalau bawa Mana bukunya, Ibu? Nah, mana coba dibuktikan dulu. Tunjukkan kepada kami. Buktikan. Oke. Oh, Coba. banyak sekali. Bapak, kita hitung Pak, bukunya ada berapa? Kita hitung ya. Coba kita hitung. Saya bantu Pak. Kayaknya bukan beli buku aja nih Pak. Oh sorry ada Kosaki. Oh bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tepuk tangan. Ibu siapa namanya? Ibu Maisaroh. Ibu Mesaroh sini Bu. Ke tengah Ibu, Bapak. Ibu Mesaroh di tengah kita Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu Mesaroh coba pegang mic-nya. Halo Pak. Ibu, ini aja biar lebih bagus suaranya. Ibu, kesini sama siapa Ibu Mesaroh? Saya kebetulan dengan rombongan LDK Radani. Coba disapa rombongannya mana? Assalamualaikum. Dari LDK Radani. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok dadahnya dijawab Waalaikumsalam. Coba sekali lagi Bu disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nah gitu dong. Ibu, pertanyaannya adalah berapa jumlah rombongan yang ikut sama Ibu? 60 kalau tidak salah. Beneran nih 60? Beneran nih 60? Jangan nambah-nambahin Bu, ntar yang gak ikut disuruh ikut lagi. Ibu bercanda, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ya Pak ya? Langsung kita kasih aja pertanyaannya Pak ya. Pertanyaannya adalah, Ibu jangan ngintip. Aduh mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Ibu, sebutkan. Waduh hadiahnya. Aduh sayang banget. Bapak, tafsir hadiahnya adalah tafsir ilmi. Ada 3 jilid. Yang pertama waktu, yang kedua samudra, yang ketiga adalah makanan dan minuman. Subhanallah hadiahnya. Semoga bisa jawab ya Bu ya. Kalau belum jawab hadiahnya buat saya Bu. Wow, nggak apa-apa deh, udah kita. Mudah-mudahan. Oke, majuan lagi Bu, dikit lagi. Oke, Bapak kita maju dikit lagi. Pertanyaannya adalah, sebutkan urutan Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Sebentar Bu, sebentar. Mic-nya didekatkan, jawabnya tenang karena kalau satu kali salah gugur. Wah, nggak ada wonder friend, nggak ada 50-50. Silakan Bu dijawab. Yang pertama adalah Ya harus berurutan. berurutan. Harus berurutan. Satu. Yang keras. Dipakai. Yang keras Bu, yang pertama. Satu. Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Dua. Kedua, Umar bin Khattab. Oke. Tiga. Utsman bin Affan Oke. dan Ali bin Abi Thalib. Iya, selamat Ibu Maisaro. Ibu Maisaro berhak mendapatkan hadiah 1 paket tafsir ilmi. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ibu, sebentar. Anak aja udah dapat hadiah terus pergi gitu. Enggak dong, Ibu. Ibu, aku mau tanya, ini hadiahnya kan hadiah buku tafsir. Kira-kira buku tafsirnya siapa yang baca nih? Insya Allah saya baca. Bener ya? Iya. Nanti kalau udah baca presentasi di panggung ya. Baca sekarang ya. Turun baca, nanti Pak Menteri datang langsung presentasi ya. Presentasi depan Pak Menteri ya. Wow, gitu. Waktunya tidak cukup. Oke, terima kasih Bu Maisaro. Selamat, silakan diterima hadiahnya. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Oh iya, dari mana Ibu? Dari Pandeglang. Wow, jauh ya. Hebat sekali Bu Maisaro ini. Oke, silakan Ibu kembali ke tempat. Bapak, tadi kan Bu Maisaro punya 5 buku nih. Kira-kira nih syarat dari Bapak yang boleh ngejawab pertanyaan ketiga nih, para pengunjungnya kayak gimana nih Pak? Ketiga jangan. Ketiga Oh, itu ketiga. khusus Pak Menteri. Oh, ketiga aku sama Menteri Pak ya? Berarti yang jawab khusus saya Pak ya? Yang keempat aja. Oh, yang keempat. Oke, yang berhak menjawab pertanyaan keempat. Bapak deh yang ngasih syarat kira-kira pengunjung yang kayak gimana nih Pak? Tadi kan punya buku 5. Syaratnya yang sudah hafal juz amma siapa? Maju depan. 30 juz. 30 juz. Juz 30. Oke, silakan. Ini harus dicek ini ya. Ini banyak hafiz di sini ya. Iya. Soalnya gini, kenapa tadi saya tanya harus yang sudah hafal juz amma? Karena sistem kami di Kementerian Agama di Madinah 74 itu setiap hari ada hataman Al-Quran. Alhamdulillah 2 kali hatam setiap hari. Dan bagi-bagi hadiah bagi yang sudah hafal. Nah, ini kita mau ngetes nih. Boleh dong? Boleh dong. Ya kan kalau tadi kata juz amma harus dites dong. Harus Pak. Silakan Bapak aja mengetes. Oke, Oh sekarang Pak, belum perkenalan nih Pak. Kita kenalan dulu. Dengan siapa Mas? Royhan Firdausi. Dengan Ahmad Royhan Firdausi. panggilannya Royhan Mas Royhan ya. Mas Royhan kesini sama siapa Mas? sama Royhan. Belum disapa. Coba disapa deh Mas. Assalamualaikum. Halo Bung. Wah, galak banget ya. Halo Bung. Halo Bung. Oke. Waduh, hadiahnya Masya Allah. Tafsir Al-Quran tematik. Hadiahnya tafsir Al-Quran tematik. Bapak, Pak, hadiahnya taruh di meja dulu Pak. Kasian Bapak megangnya berat. Ada 1 paket, ada 5 buku. 5 judul juga di situ. 5 judul. Yang pertama, Jihad Makna dan Implementasinya. Al-Quran dan isu-isu kontemporer, Al-Quran dan isu-isu kontemporer 2, moderasi Islam dan kenabian dalam Al-Quran. Waduh, ini kalau dapat Mas Royhan langsung ngajar Ya. anak-anaknya. Jadi ini produk-produk ataupun terbitan Kementerian Agama. Pada kali ini karena temanya kita itu menangkal radikalisasi. Ini kita ada buku jihad, bagus sekali ini buku jihad. Betul. Ini di sini jihad dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana memaknai jihad itu ada. Jadi sangat membantu kita untuk memahami makna jihad sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan keindonesiaan. Gitu ya. Baik, kita akan mengetes saja langsung. Oke, silakan Bapak dites Pak. Oke. Mas, hafal 30 juz? Oh, juz 30 ya? Sudah dulu. Silakan Mas. Pak, dites Pak, silakan Pak. Oke. Bohong banget ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Pengen terus, cuma acara kita mau mulai dan berhak Bapak Raihan memperoleh hadiah buku tafsir Al-Quran tematik 1 paket. Silakan. Selamat Mas Rehan. Mic-nya jangan dibawa Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Rehan. Selamat, semoga bermanfaat hadiahnya. Ya. Bapak, kayaknya acaranya udah mau dimulai Pak ya. Oke, langsung saja kita ikuti bersama talk show bersama Bapak Lukman Hakim dan Bapak Turesyaf yang akan dimoderatori oleh Sahrul Gunawan. Selamat mengikuti. Terima kasih. Gila nih bisa lari cepat gitu. Lo yang nggak terbiasa sakit. Ya, baik. Kita akan berikan pertanyaan kembali untuk mendapatkan door prize ya. Ya, pertanyaannya Pak. Oh. Iya. Hah? Langsung aja? Langsung kepada narasumber kita? Oh ya, sudah siap katanya ya. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua menyimak talk show yang berhubungan dengan gejala sosial sekarang ini, apa yang terjadi di sekitar kita, yaitu mari kita lindungi keluarga dari bahaya radikalisme dan LGBT melalui pemahaman Al-Quran yang baik dan benar. Emang udah gak ada lagi deh selain Al-Quran pedoman hidup kita, ya, lintas waktu, dan sampai dengan saat ini tidak ada yang meragukan, dan seharusnya kita sebagai umat muslim terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya, baik, kami akan segera hadirkan narasumber yang spesial kita. Kita masih tunggu, ya. Dan jangan lupa untuk menyimak apa yang kita diskusikan, karena itu akan menjadi pertanyaan untuk nantinya kita bagi hadiah. Ini hadiahnya nggak sembarang hadiah nih, ya, tapi buku-buku yang pasti bermanfaat dan harganya itu loh. Ini mahal ini, satu buku tebal begini. Wah, dan yang jelas gunanya, manfaatnya untuk kita semua juga pastinya besar sekali.
Ya, baik. Selamat datang kepada narasumber kami dalam forum diskusi ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Quraisy Shihab, Bapak Haji Lukman Saifuddin, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mas'ud. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Pak Menteri kayaknya pada tegang semuanya, Pak. Iya. Mungkin dikiranya mau diapain kali sama Bapak. Iya. Padahal kita justru akan menyimak diskusi kita yang berkaitan dengan tema-tema yang sedang hot ini nih, ya. Kami akan memberikan kesempatan iya. Baik. Ini buat saya ya, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, takutnya buat siapa gitu kan? Udah duduk ke PD ya. Pak Quraisy, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Menteri di tengah kesibukannya yang luar biasa juga bisa menyempatkan hadir ke sini. Bapak, terima kasih Pak. Ya, kita akan mengupas Pak sedikit mengenai gejala yang ada di masyarakat saat ini, mengenai LGBT atau LGBT yang ya bukan tren topik ya, tapi memang kenyataannya banyak sekali terjadi. Nah, kami tertarik untuk dari sisi hukumnya Pak, dari sisi agamanya, bagaimana sih sebetulnya Islam memandang gejala seperti ini? Kami minta Pak Quraisy untuk bisa memberikan statementnya kepada kami. Silakan Pak, nanti saya potong Pak, kalau boleh. Oke, baik. Saya tentukan, saya berikan waktu 5 menit untuk Bapak. 5 menit untuk bicara mengenai masalah ini. Ya? 10 menit ya? Oh, kalau Pak Menteri udah ngomong udah Pak, nggak apa-apa. 10 menit apa ya? Iya betul. Oke, baik. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang LGBT itu dari segi agama, lebih-lebih dari segi agama Islam, salah satu ciri agama Islam itu dari 10 cirinya yang amat jelas adalah dia berciri kemanusiaan, insaniyah. Semua ajarannya sejalan dengan jati diri manusia. Begitu ada suatu ajarannya yang amat berat dilaksanakan oleh manusia, maka Anda pasti menemukan jalan keluar yang meringankan. Itu prinsip. Dalam konteks hubungan pria dan wanita, atau kita lebih perluas lagi, dalam konteks seks, kemanusiaan ini sangat ditekankannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernikahan itu gaya hidupku. Siapa yang enggan mengikuti gaya hidupku, maka dia bukan umat. Itu kata sunnah, bukan dalam pengertian hukum,
Karena waktu Nabi mengucapkan ini belum ada ilmu yang berkaitan dengan haram, tapi dipraktekkan. Jadi gaya hidupku. Siapa yang enggan mengikuti gaya hidupku bukan umat. Gaya hidup Nabi itu menikah. Jadi kalau Anda ingin menyalurkan kebutuhan seksual Anda selain dengan cara menikah, tidak dibenarkan. Gaya hidup Nabi itu menikah dengan wanita. Jadi kalau Anda ingin menikah dengan pria, itu bukan gaya hidup yang dibenarkan oleh Islam. Apalagi semua manusia itu kecenderungannya kepada lawan seks. Bahkan jangankan manusia, ada yang dinamai law of sex. Listrik aja baru bisa hidup kalau berdampingan yang positif dan negatif. Kalau dua-dua positif, binatang pun menurut penelitian sementara pakar psikologi, binatang pun enggan berhubungan dengan sesama jenisnya binatang. Konon ada dua yang saya pernah baca. Yang pertama, kecuali kera, tetapi kera ketika itu bukan bermaksud melampiaskan kebutuhan seksnya, tapi ingin menghina. Dan babi. Jadi itu sebabnya, saya ingin persingkat kalau kita bicara soal ini. Itu sebabnya menikah, walaupun menikah, ada yang tidak menikah. Itu sebabnya menikah dengan sesama jenis adalah pemutarbalikan hakikat kemanusiaan. Itu sudah sebabnya kalau dari segi Al-Quran menarik itu. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Tuhan kepada yang durhaka itu disesuaikan dengan kedurhakaan mereka. Anda lihat sanksi yang dijatuhkan kepada kaum Lut itu dinyatakan di surat Lut, hatta idza jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Ketika datang ketetapan hukuman kami jungkir balikkan mereka. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Kenapa? Karena yang melakukan ini menjungkir balikkan sesuatu. Jadi sama sekali tidak bisa dibenarkan, bukan hanya oleh agama Islam, oleh semua agama, bahkan bukan hanya agama, tetapi sifat kemanusiaan tidak sejalan dengan ini. Karena itu kita berkata, orang yang demikian itu sebenarnya sakit, perlu dikasihani, perlu diobati, dan kita berkewajiban membendung jangan sampai kuman penyakit ini menjangkit kepada orang lain. Karena ternyata di tahun 50-an itu ada satu negara yang membenarkan. Sekarang sudah ada sekitar 27 negara yang membenarkan. Anda jangan berkata bahwa kita masyarakat religius, tidak mungkin ada. Tidak ada kaitannya dengan religi atau tidak. Penyakit itu tidak ada kaitannya dengan religi. Tapi kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia, nah, betul. Tetapi apakah Anda akan membiarkan manusia ini melakukan kegiatan yang membinasakan kemanusiaan? Kenapa orang dilarang merokok di tempat umum? Ada orang merokok di tempat umum. ya. Hak asasi manusia di mana? Itu tidak bisa dijadikan alasan hak asasi manusia.
Ini jangan sampai berjangkit. Saya kemarin berkata, di Brazil itu masyarakatnya masyarakat religius. Tetapi apa yang terjadi? Sudah dibenarkan di sana. Di Indonesia gejala itu sudah ada. Saya pernah membaca surat terbuka dari seorang tokoh yang isinya mentoleransi anaknya yang perempuan untuk melakukan itu. Ini kalau tidak dibendung bisa terkena kita semua. Dan kalau dari segi Al-Quran itu dinyatakan, jangan sampai hindarilah suatu bencana yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Kita semua bisa kena. Itu jadi balak untuk semua ya. Semua. Jadi semua harus bertanggung jawab. Semua harus memberikan perhatian. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, jangan benci mereka. Mereka orang sakit yang perlu diobati. Ajak mereka untuk ini. Bendung itu yang diajarkan agama. Saya kira sudah lebih terima kasih. Oke, baik. Jadi mereka ini adalah orang sakit yang kita bertanggung jawab juga untuk bagaimana mereka bisa keluar, dan bukan kita mentoleransi, tapi kita mengingatkan ya Pak Quraisy. Nah, saya ingin berpindah ke Pak Menteri. Dengan sekarang ini fenomena sedang marak ya, dan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan itu, Pak Menteri. Dari Kementerian Agama sendiri, apakah ada program atau edukasi yang berkaitan dengan bagaimana itu bisa terjadi pencegahan terhadap anak-anak muda generasi kita sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Quraisy Shihab, yang saya hormati Bapak Abdurrahman Masud, juga pemandu kita yang sudah tidak asing lagi, Saudara Sahrul Gunawan. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu sebelum menjawab tadi pertanyaan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan isu yang beberapa hari atau minggu atau bulan belakangan ini marak mengisi wacana diskursus publik, saya ingin sedikit mendudukkan dulu istilah LGBT ini, karena seringkali ada generalisasi seakan-akan dipukul rata. Jadi tentu kita sangat paham L-nya itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, LGB ini satu kelompok tersendiri, sementara transgender ini hal yang berbeda. Jadi kalau lesbian, gay, biseksual itu adalah yang terkait dengan orientasi seksual seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab. Jadi karena kebutuhan seksual itu sangat manusiawi tadi. Itulah kenapa agama mengaturnya bagaimana kebutuhan seksual itu dimanifestasikan, dilaksanakan. Nah, yang terkait dengan orientasi seksual ada yang homoseksual, ada yang sejenis, ada yang dengan lawan jenis, heteroseksual. Kalau lesbian tentu dengan sesama perempuan, kalau gay dengan sesama pria, tapi yang biseksual itu bisa dengan sesama jenis, tapi juga bisa dengan lawan jenis. Tapi ketiganya itu yang terkait dengan orientasi seksual. Sementara transgender ini tidak ada urusannya dengan orientasi seksual sebenarnya. Karena itu adalah, transgender adalah identitas terkait dengan jenis kelamin antara fisik raga yang ada pada dirinya dengan keyakinan dia itu berbeda. Jadi
orang berada pada fisik seorang laki-laki, tapi perasaannya, pikirannya, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu berbeda dengan fisiknya. Fisiknya laki-laki, perasaannya perempuan, atau sebaliknya, fisiknya perempuan, tapi dia punya perasaan, punya cara pandang berpikir yang maskulin, yang laki-laki. Nah, dalam kajian fikih, tentu nanti Pak Quraisy akan jauh lebih memahami, itu dibedakan. Jadi kalau 3 yang pertama itu adalah yang dikenal dalam liwat misalnya istilahnya, itu sama sekali Islam menolak, sama sekali tidak mentolerir, dan semua agama itu tidak bisa mentolerir praktek perilaku ketiganya tadi itu. Tapi terkait dengan transgender itu yang dikenal dengan hunta, itu fikih bicara tentang ini, bagaimana menyikapi itu, karena beda dengan yang 3 pertama yang sifatnya lebih karena pengaruh lingkungan. Tadi istilahnya Pak Quraisy adalah penyakit gitu ya. Jadi sesuatu yang muncul karena lebih karena faktor lingkungan. Meskipun di sini ada juga sebagian kalangan yang mengatakan faktor genetik juga ada. Tapi sejauh yang saya baca di banyak literatur, umumnya lebih berpandangan karena faktor lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan. Tapi kalau yang transgender, memang ada orang yang ditakdirkan seperti tadi itu, bahkan yang berjenis kelamin ganda, hermafrodit misalnya. Jadi, dan itu banyak kasusnya. Kita juga banyak tanpa harus menyebut nama. Gitu. Lalu kemudian melakukan operasi kelamin dan lain sebagainya. Itu diatur, unsa itu diatur. Bagaimana kalau dia menjadi imam, makmumnya boleh perempuan, tapi kalau makmumnya laki-laki itu dia tidak bisa menjadi imam. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, oleh karenanya cara agama menyikapi ini pun berbeda. Jadi tidak digeneralisir seluruhnya. 3 yang pertama itu tidak ditolerir. Namun saya sepenuhnya sependapat dengan Pak Quraisy bahwa agama Islam utamanya esensinya itu adalah kemanusiaan. Oleh karenanya mereka-mereka yang karena satu dan lain hal lalu kemudian memiliki orientasi seksual yang seperti itu menjadi kewajiban kita menurut hemat saya, khususnya pemuka agama, khususnya tokoh-tokoh agama, untuk bagaimana agar mereka ini tidak justru dikucilkan, tidak justru dinegasikan, dinafikan, dianggap sesuatu yang justru mereka itu harus menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana agar orientasi seksualnya menjadi sebagaimana yang diajarkan oleh agama itu sendiri, supaya tidak terjadi penyimpangan atau jadi oleh karenanya menurut hemat saya disinilah yang dilakukan oleh Kementerian Agama menjawab tentu dari sisi medis, dari sisi yang lain, tapi bagaimana kami sudah menginstruksikan kepada Kementerian Agama yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, para penyuluh agama kita untuk lebih menerapkan pendekatan yang empatik, kasih sayang terhadap mereka, komunitas ini. Dan kami menghimbau beberapa ormas Islam, dan kami sangat bersyukur karena beberapa ormas Islam secara proaktif sekarang mendirikan tempat-tempat konsultasi itu, karena mereka butuh pendampingan. Beberapa di antara mereka juga sebenarnya tidak nyaman dengan kondisinya itu. Mereka ingin keluar dari komunitasnya dan sesuatu. Termasuk dengan KPI mungkin ya Pak ya, dengan Komisi Penyiaran. Untuk membatasi hal-hal yang berkaitan dan memancing LGBT. Nah ini kalau itu kaitannya adalah bagaimana agar dengan cara kita merangkul, dengan cara kita mengayomi, kita perlu meyakinkan kepada mereka agar mereka juga harus sadar mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang religius, yang secara keseluruhan itu tidak bisa menerima praktek atau perilaku seperti itu, dan karenanya kita menghimbau kepada mereka untuk
ya bisa menempatkan diri gitu. Jadi tidak lalu kemudian dalam rangka untuk meneguhkan eksistensinya, lalu kemudian melakukan promosi yang berlebihan, melakukan kampanye, bahkan mengajak orang lain untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Ini yang tentu tidak kita kehendaki, karena tadi itu realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang religius itu apapun agamanya itu menolak tindakan atau perilaku seperti itu. Jadi ini juga bagian agar kemudian tidak terjadi konfrontasi di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai lalu masyarakat yang religius ini lalu kemudian terpicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum gitu dalam rangka katakanlah dalam tanda kutip memerangi mereka. Nah ini juga bagian lagi-lagi pemuka agama untuk bisa berdiri paling depan untuk menyikapi ini, tentu dengan pendekatan esensi agama itu sendiri yang dasarnya adalah kemanusiaan. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Quresh, sehingga meskipun agama tidak mentolerir, tapi bukan berarti mereka itu lalu kemudian kita kucilkan, tapi justru itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita. Sehingga Kementerian Agama juga mencoba bekerjasama dengan beberapa organisasi untuk dari sisi agama. Jadi konseling dari sisi agama itu juga diperlukan selain pendekatan medis mungkin atau pendekatan kejiwaan yang menjadi inti dari persoalan ini. Oke, tentunya ini juga tanggung jawab dari masyarakat juga ya Pak ya, untuk bagaimana tidak menjadi menyebar luas ya mengenai penyakit ini. Pak Quresh tadi bilang ini adalah sakit penyakit karena begini, saya di dunia entertain TV gitu ya, kalau share-nya tinggi itu kalau misalnya ada yang bencong-bencongnya Pak, betul. Jadi makanya kembali lagi ke masyarakat juga, jadi hati-hati memilih tontonan karena memang di area itu memiliki keleluasaan untuk improve, untuk jokes dan lain-lain, sehingga itu yang digemari. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk dari peranan dari masyarakat juga. Jangan dikasih tonton ya anak-anak kita untuk hal-hal seperti itu begitu ya, karena banyak juga loh anak-anak yang jadi mempengaruhi, jadi kayak alay-alay gitu ya. Anak 4 SD, 5 SD itu ya artinya ini juga peran dari masyarakat semuanya. Nah, sesuai dengan tema kita Pak, lindungi keluarga dari bahaya radikalisme dan LGBT melalui pemahaman Al-Quran yang baik dan benar ya. Ini dua hal yang kontradiktif sebetulnya Pak, antara radikalisme dengan LGBT. Yang satunya alay-alay, yang satunya lagi yang wah ini kekerasan yang jangan sampai terus kemudian bisa meracuni anak-anak generasi muda yang akhirnya berpola pikir sempit ya, Islamnya tidak kafah dan akhirnya salah arah. Nah, saya ingin ke Bapak dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mas'ud, untuk bisa sedikit sharing Pak mengenai hal ini. Sejauh mana sih Pak sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita yang berkaitan dengan radikalisme itu, dan kita harus bagaimana nih sebagai masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Pak Menteri, kebetulan sebenarnya saya bertugas untuk mendampingi, tapi karena sudah terlanjur dinaikkan, bisa acaranya begitu di skenario nya. Saya mendampingi beliau, tapi kemudian karena sudah naik dan kemudian ada pertanyaan kan harus dijawab juga. Jadi pertama tentu menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh pakar kita, oleh Prof. Quresh dan juga Pak Menteri yang sudah jelas, saya kira itu yang harus kita garisbawahi. Dan sebelum menginjak ke radikalisme ya atau ekstremisme gitu, saya juga ingin menggarisbawahi tadi bahwa kata kuncinya untuk menangkal akibat efek LGBT tadi ya, itu ya yang paling efektif adalah melalui pendidikan gitu. Karena kata orang education is slow but powerful force ya. Pendidikan itu adalah proses yang lambat tapi merupakan kekuatan yang dahsyat, pendidikan.
Nah dengan pendidikan yang sering dikutip juga oleh Pak Menteri, ini adalah memanusiakan manusia. Tadi kan latar belakang tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita bahwa ada persoalan di situ. Maka melalui pendidikan, tentu dalam hal ini adalah pendidikan agama, untuk menangkal itu adalah sekaligus humanizing, memanusiakan manusia dengan cara seperti itu. Dan jangan lupa pendidikan juga civilizing. Esensi pendidikan adalah menjadikan lebih berperadaban. Ya. Maka peradaban yang tinggi, peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia, ya tentu ya kita bisa menangkal penyakit ini. Itu tugas utama kita. Maka di Kementerian Agama seperti yang disampaikan Pak Menteri, itu yang kita lakukan melalui pendidik kita, melalui penyuluh, pendidikan formal, informal gitu. Kalau kami di Litbang dan Diklat juga melakukan penelitian juga, ada salah seorang pengumuman profesor itu juga mengenai LGBT juga gitu. Bagaimana menangkal itu ada, dan saat ini kami juga sedang mengirim peneliti ke Jogja karena di sana ada pesantren. Kita sudah tahu pesantren yang berhubungan dengan ini ada di Jogja, pesantren Waria, itu kami kirim ke sana juga. Jadi itu kita berespon itu. Kemudian persoalan ekstremisme sedikit saja, saya hanya sedikit nanti. Saya kira kita lebih baik mendengar diri berdua soal radikalisme atau ekstremisme gitu. Kita sudah tahu bahwa di masyarakat kita mulai ada fenomena yang menganggap orang lain salah adalah sama Muslim gitu. Yakni fenomena yang mentakfirkan orang lain, mengkafirkan orang lain, gitu, menyalahkan kelompok lain. Ini bagian dari yang bikin kehidupan sosial kita tidak rukun dan tidak stabil ya, menjadi disharmoni. Ini ada di masyarakat kita. Meskipun sesungguhnya itu juga bukan pemandangan umum di Indonesia. Tapi bahwa gejala menyalahkan kelompok, yang bahkan yang disalahkan itu adalah kelompok mayoritas atau jamaah, yang menyalahkan ini kan yang kelompok kecil. Karena sebenarnya kalau di Indonesia dilihat komunitas beragama, khususnya Islam, itu kan dibagi tiga. Ya. Yang paling kanan itu adalah kelompok yang tadi yang suka menyalahkan, itu kecil sekali jumlahnya. Sementara yang tengah itu adalah yang mayoritas, dan yang paling kiri itu kelompok yang serba boleh, apa aja boleh, LGBT juga boleh, itu paling kiri. Nah, kelompok yang paling kiri yang serba boleh dan yang paling kanan yang serba tidak boleh itu kecil sekali jumlahnya. Nah, yang mayoritas, saya yakin seperti yang datang sekarang juga ya, adalah mayoritas. Kalau dalam ormas Islam itu adalah seperti Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya, yang ormas majority atau mainstream itu yang ada di tengah gitu. Itu yang menyuarakan perdamaian yang disebut oleh nama asing disebut sebagai smiling Muslim, Muslim yang tersenyum, yang lebih menekankan harmoni gitu. Jadi persoalan kita ada di kanan dan kiri tadi gitu. Itu persoalannya. Maka tatkala yang mayoritas ini itu mau bersuara menyuarakan kerukunan, menyuarakan moderasi, maka sebenarnya masalah itu sudah selesai. Kira-kira itu harmoni kita. Terima kasih. Oke, baik. Nah ini kan sebetulnya terkait ya Pak ya, antara radikalisme dan juga LGBT, bagaimana komunitas itu bisa diterima atau tidak oleh suatu kalangan, dan kaitannya dengan Al-Quran Pak. Ya, kalau memang dasarnya sudah kuat, ya, ilmu Qurannya sudah baik, tentu pengaruh-pengaruh itu tidak akan sampai penyakit itu kepada anak-anak kita. Nah, pola pendidikan yang seperti apa Pak? Yang sebetulnya yang tepat, tadi Bapak sampaikan ada golongan kanan, golongan kiri, golongan tengah, yang dimana memang kita harus bisa tahu mengenai kemajemukan ini, gitu ya. Tapi kan kalau agama, Quran, ya kalau A, kalau B, kalau benar, salah. Nah itu bagaimana Pak? Duresh, pola pendidikan agama Quran yang tepat dengan kondisi saat ini. Iya. Sekarang persoalan yang kita hadapi di kalangan umat Islam, semua merasa berpegang pada Al-Quran.
semua merasa. Tetapi ada di antara mereka yang sangat berbahaya apabila pemahamannya terhadap Al-Quran itu merujuk kepada masa lalu dalam rinciannya dan memaksakan orang yang hidup masa kini mengikuti rincian yang lalu. Itu yang sangat berbahaya. Memang niatnya baik, ingin memurnikan, tetapi mereka ingin memaksakan kehendaknya harus begini sehingga lahir yang paling rendah dari kaum yang kita katakan radikal. Radikal itu kan ingin memaksakan kehendaknya, ingin melakukan perubahan dengan memaksakan kehendaknya. Yang paling ringan di antara ini adalah yang mentoleransi orang lain melakukan apa yang dipahaminya dari Al-Quran selama berdasar ilmu-ilmu Al-Quran. Silahkan Anda demikian, saya menganut yang demikian. Itu aman. Kalau mohon maaf Pak Kures, yang disebut memurnikan itu, ya ini mohon maaf ya jika memang ada yang fahamnya seperti itu, misalnya celana cangkring misalnya, atau misalnya harus berjambut misalnya, mohon maaf ya, apakah itu termasuk kategori memaksakan? Bisa. Yang dulu? Iya, yang dulu sampai sekarang masih ada itu, karena mereka beranggapan bahwa semua kebenaran telah disampaikan dan diamalkan oleh Rasul. Semua generasi pertama, kedua, dan ketiga itulah yang terbaik, sisanya itu buruk semua. Seandainya mereka itu menganut paham tersebut tetapi tidak mempersalahkan yang lain, itu bisa aman. Tetapi persoalannya dia mempersalahkan orang lain, bukan hanya sampai mempersalahkan, ada yang demikian ekstrim sehingga menilai ini kafir dan membunuhnya, seperti ISIS. Nah, ini yang berbahaya. Mestinya kelompok tengah ini itu pandangannya adalah ada prinsip-prinsip ajaran agama yang tidak boleh diubah, tetapi ada rinciannya yang bisa berubah berdasarkan perkembangan masa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip itu. Kelompok ini sebenarnya ingin merenovasi rumah ini, tetapi tidak merusak fondasinya. Al-Quran melukiskan ajaran Islam itu seperti pohon. Pohon yang tumbuh ketiulahakullahin, selalu menghasilkan buah yang segar. Kalau yang lalu itu mau buahnya itu juga, walaupun sudah busuk, dia mau ambil. Tapi ini kita melahirkan pendapat-pendapat baru. Itu sebenarnya yang dianut oleh mayoritas ulama, sehingga timbul itu rumus al-muhafazah al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara yang lama yang masih baik dan kita mengambil yang baru yang lebih baik dari yang lama selama tidak bertentangan. Saya ingin berkata begini, saya tambah satu lagi. Perbedaan pendapat itu logis. Perbedaan pendapat logis. Perbedaan itu adalah keniscayaan hidup. Kalau Anda ingin memaksakan penyatuan yang berbeda, Anda menjadikan hidup ini rusak dan berakhir. Gunung berbeda, manusia berbeda, binatang berbeda. Begitu Anda ingin memaksakan suatu pendapat, maka hasilnya adalah kekerasan. Hasilnya adalah teror.
Nabi pun, Nabi pun yang semasa beda pendapat. Nabi yang semasa beda pendapat. Baca itu di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ada satu kasus, Nabi Daud mengatakan begini putusannya, Nabi Sulaiman berkata begini. Keduanya diberi petunjuk oleh Tuhan, tapi yang satu oleh Allah dikatakan ini yang lebih baik. Ini pendapat. Kenapa itu kita tidak kembangkan dalam memahami agama, sebagaimana kita secara nasional mengakui bahwa kita berbineka tetapi dalam bingkai persatuan. Saya kira itu. Oke, mungkin Bapak Menteri mau menambahkan? Saya ingin melanjutkan saja. Ini enaknya berbicara dengan orang alim begitu, jadi tinggal. Iya, dan saya bersyukur Pak Kures bisa hadir di tengah kita. Keragaman itu memang sunatullah. Karena kan begini, Allah yang maha segala, yang maha sempurna, itu menurunkan agama. Tentu agama yang diturunkan adalah sempurna, karena yang menurunkan adalah zat yang maha sempurna. Tapi kita sebagai manusia memiliki keterbatasan yang luar biasa. Kita sama sekali tidak sempurna. Jadi secara nalar sederhana saja, bagaimana mungkin kita dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh manusia tetap saja dia terbatas. Maka sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa memahami yang tidak terbatas, yang sempurna ini. Itulah awal mula timbulnya perbedaan. Karena masing-masing kita terbatas, maka karena keterbatasan itu lalu kemudian antara satu pendapat, satu pandangan dengan pandangan yang lain itu tidak sama. Gitu. Dan disitulah agama Islam itu jelas menegaskan itu. Tentu banyak ayat yang bicara tentang ini. Misalnya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum. Jadi Allah bahkan tegas menyatakan, berfirman dalam kitab sucinya, kalau saja Allah itu mau, maka mudah saja baginya untuk menjadikan kita semua ini ummatan wahidatan, umat yang satu. Itu kalau Allah mau, tidak ada susahnya bagi Zat yang maha segala, yang maha kuasa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Liyabluwakum fima atakum. Lalu kemudian dilanjutkan fastabiqul khairat. Jadi yang dituntut dari kita memang bukan menyeragamkan semua ini. Fungsi kita adalah menebarkan kebajikan, berlomba-lomba atau bersegera melakukan kebajikan, menebarkan rahmat bagi alam semesta ini, gitu. Atau liutamil makarimal akhlak dalam sisi yang lain, bahwa fungsi kemanusiaan kita itu, risalah kenabian itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, gitu. Nah, jadi pertama menurut saya yang harus dipahami sebagai umat beragama adalah bahwa keragaman ini adalah sesuatu yang sunatullah saja. Karenanya yang dituntut dari kita bukanlah menyatukan semua yang beragam, karena itu kita melanggar takdir Tuhan, melawan takdir Tuhan. Tapi yang dituntut dari kita adalah menghargai dan menghormati keragaman itu. Nah, disinilah hebatnya para ulama-ulama salaf terdahulu, betapa jiwa besar mereka selalu menutup kitab-kitab yang mereka karang itu dengan wallahu a'lam bishawab. Hanya pada akhirnya mereka tidak mendominasi kebenaran itu pada dirinya. Jadi toleransi itu tinggi sekali di antara mereka. Nah, disinilah menurut saya yang perlu kita lebih pahami. Yang diperlukan menurut saya kaitannya dengan radikal ini ya, ada istilah Pak Kures, saya agak sedikit terganggu dengan istilah deradikalisasi ini. Karena kan begini, radikal itu kan asal katanya redik, mengakar. Kita sebagai umat beragama itu wajib berkeyakinan itu yang mengakar, beragama itu ya
iktikodi gitu apa ya, keyakinan itu ya harus menghujam pada diri setiap kita. Agama itu harus redik kita. Jadi persoalannya bukan radikal beragama dari sisi akar kata, tapi ekses dari radikal dalam beragama itu apa? Kekerasan tadi itu yang digarisbawahi oleh Pak Kures. Jadi yang harus kita tolak bukan radikalnya, bukan mengakarnya dalam berkeyakinan. Itu justru malah dianjurkan. Beragama ya harus penuh dengan keyakinan, tapi ekses karena seringkali kalau terlalu kita lalu kemudian kita terpicu untuk memaksakan kehendak. Nah, ketika memaksakan kehendak seakan-akan orang yang berbeda itu harus sama dengan kita, lalu kemudian kita mentolerir tindakan kekerasan, maka tindakan kekerasan inilah yang harus kita cegah. Jadi tindakan memaksakan kehendak dengan kekerasan ini yang kemudian menimbulkan konflik di antara kita, dan kalau itu terjadi maka agama bukanlah justru menjadi sesuatu yang ingin meningkatkan harkat martabat manusia, tapi justru malah sebaliknya, atas nama agama sesama kita umat manusia saling mendegradasi, saling merendahkan harkat dan martabat kita masing-masing karena kita saling menumpahkan darah. Jadi kalau kaitannya tadi celana cingkrang atau apa segala macam, itu sah-sah saja karena itu pandangan dan itu ada dasar hukumnya, mereka punya hujahnya. Jadi silakan saja, tapi jangan memaksakan semua orang harus bercelana cingkrang. Merasa dia yang paling benar, itu jangan. Apalagi yang tidak lalu diperangi, ya itu ya. Sebagaimana yang tidak setuju juga jangan menghujat yang bercelana cingkrang. Apalagi lalu memaksakan tidak boleh pakai celana cingkrang. Itu, jadi ini sesuatu yang masing-masing punya landasan hukumnya, punya pemahamannya. Dan dipersilahkan selama tidak saling memaksakan dengan tindakan kekerasan. Saya pikir ini di sini. Baik, eksesnya Pak ya, yang harus kita tekankan di sini. Ini yang saya khawatirkan, kalau ada deradikalisasi itu seakan-akan deagamaisasi. Jadi deradikalisasi itu saya khawatir, mudah-mudahan tidak tentu, khawatir jadi beragama itu nggak usah terlalu mendalam lah. Agama itu ya kulit-kulit luarnya saja, nggak usah terlalu mengakar. Ini yang saya khawatirkan. Itu juga boleh ya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh BNPT atau oleh pemerintah. Yang dimaksudkan radikal itu adalah ekstremitas, gulu atau tatoruf, ini yang berlebihan itu maksudnya. Jadi saya lebih senang menggunakan kata radikal itu adalah ekstrim. Ekstrim mungkin lebih tepat karena itu yang berlebihan. Itu yang dalam ajaran agama tidak dibolehkan, berlebihan, tatoruf atau ya itu. Jadi lebih tepat ekstremis bukan radikalis. Iya, saya lebih senang menggunakan Ekstremis ya. Oke, semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Kan kalau kita melihat dari perkembangan di masyarakat kita, Indonesia termasuk negara yang cukup kondusif sebetulnya ya. Kita menerima perbedaan, tapi ya harus diantisipasi, jangan sampai kita lengah ya Pak ya. Dan kita juga ingin partisipasi dari penonton yang ada di sini untuk bertanya. Silahkan persiapkan pertanyaannya yang terbaik. Jangan asal tunjuk tangan, ya. Ini mumpung ada beliau-beliau di sini, ya. Kapan lagi bisa bertanya sama beliau? Tapi siapkan nanti pertanyaan yang terbaik akan diberikan hadiah, ya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin ke Bapak Abdul Rahman dari Litbang dan Diklat Kemenag. Seperti apa program untuk bisa meminimalisir hal-hal seperti ini yang terjadi di masyarakat? Kami sudah bikin semacam percontohan sampel gitu yang lebih mengedepankan kerukunan gitu ya. Jadi kata kuncinya itu rukun, harmoni, lawannya adalah disharmoni gitu ya. Melalui berbagai media, di antaranya misalnya bahkan kita ada dialog lintas suku agama, sehingga seorang itu bisa paham tradisi agama yang lain, kemudian yang lain juga sama-sama memahami. Karena kata kuncinya itu kan saling memahami. Kami sudah punya sampel-sampel seperti itu. Demikian juga kita punya dialog
pengembangan wawasan multikultural para pemuka agama. Para pemuka agama kita kumpulkan, terus kemudian mereka saling memahami pusat dan daerah. Demikian juga kita juga sudah mengumpulkan para ulama pesantren. Jadi bagaimana pandangan para ulama pesantren dalam rangka menangkal ekstremisme tadi menurut mereka sendiri. Ini kami sudah melakukan di beberapa tempat, ada di NTB, ada di Makassar, ada di Jawa, ya, ada di Jawa Barat juga Tersebar ya. Ya, itu ada percobaan-percobaan menangkal ekstremisme menurut para ulama itu sendiri. Jadi rumusannya bukan rumusan kita, rumusan mereka. Yang rata-rata juga seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa mereka tidak mau welcome ya, betul-betul yang disebut sebagai al-ghuluw fid-din, yakni yang kebablasan dalam beragama, ya, pemaksaan segala macam itu menurut pandangan mereka. Dan salah satu solusinya ya pemahaman yang rasional, pemahaman agama yang rasional, terus kemudian silaturahim antar para pemuka agama, intaran agama dan juga antar agama. Jadi tanggung jawab para ulama juga untuk bisa melihat ada perkembangan apa nih, ada yang salah apa tidak di masyarakat. Karena seperti yang kemarin itu ada yang isu dan memang sudah akhirnya sudah organisasi tersebut sudah selesai, sudah membubarkan diri ya gerakan Fajar Nusantara itu Pak. Ya, jadi saya waktu di Pontianak di keluarga istri di sana sambilan Pak Kures, jadi sambil promosi juga ceritanya punya travel umroh haji gitu Pak, travel umroh dan salah satu bentuk promo adalah dengan berkeliling ke majelis taklim. Dan saya ikut Pak di dalam program itu, gerakan Fajar Nusantara itu. Tidak lama dari situ kemudian ramai diberitakan, ya gue ikutan di sini. Jadi memang tidak terlihat Pak, bagaimana masyarakat itu dirangkul sebanyak-banyaknya datang, tidak ada kesan ekstrim juga, betul-betul yang sangat bersahabat, mereka diberikan santunan dan lain-lain. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kan kita tahu sendiri. Jadi ini juga harus diantisipasi. Baik, kita ke floor sekarang. Siapa yang bertanya? Wanita dulu deh yang pakai kerudung umum ya. Sini Mbak. Ya silahkan dari situ aja nggak apa-apa. Dengan Mbak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Handayani, saya dari Bekasi. Saya mau tanya ke Pak Menteri. Ya silahkan. Dari pembicaraan yang disampaikan para narasumber tadi, langkah konkret apa yang harus dilakukan selain instruksi Menteri ke kantor-kantor kemenang yang ada di daerah di seluruh Indonesia? Apakah perlu regulasi yang pasti seperti undang-undang dasar atau peraturan menteri dan sebagainya? Itu Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan sudah, yang tengah sudah, yang sebelah kiri saya ada. Nih, ayo Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari MTS 16 Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Profesor Quraisy. Dalam konsep hukum fikih, kalau nggak salah di Sahrul Hukum itu transgender itu terbagi menjadi dua. Dia ada yang namanya khunsa muskil dan khunsa ghairul muskil. Kalau khunsa muskil itu sudah jelas titik kelaminnya, sementara ghairul muskil itu tidak jelas titik kelaminnya. Dalam konteks fikih Pak, ketika dia menjadi imam, kita tidak tahu dia itu muskil atau ghairul muskil. Bagaimana menandainya? Atau dalam konteks setiap hari itu hampir di depan rumah saya itu ada banci Pak lewat, itu minta itu ngamen Pak dengan jogetannya itu. Kita nggak tahu itu muskil atau ghairul muskil. Kalau saya lihat, ya kayaknya laki-laki, tapi gayanya kayaknya perempuan gitu Pak. Jadi dalam konteks fikih bagaimana kami membedakan antara transgender muskil dengan transgender ghairul muskil? Untuk Bapak Menteri, kebetulan saya seorang guru Pak. Di sekolah-sekolah itu terjadi begini Pak, anak-anak itu kecenderungan gayanya itu mendekati trans tadi Pak.
Walaupun dia pintar, tapi seringkali dia mendapatkan bully oleh teman-temannya dengan bully ledek-ledekan. Padahal IQ-nya pintar Pak, bahkan 5 kali hari Sabtu dia hafal 1 juz Pak. Cuman gayanya ya begitu Pak, sehingga teman-temannya itu meledeknya. Kami sudah nasihat juga, kemudian pendekatan kasih sayang juga sudah, namun kayaknya belum mujarab. Saya mengusulkan kepada Bapak, barangkali melalui Badan Litbang, sudilah kiranya membuat atau meramu buku panduan metode-metode untuk mencegah pengembangan transgender tadi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tengah sudah, kiri sudah, sebelah kanan saya. Bapak yang pakai baju itu ya, silakan. Ya, biar adil semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Soleh dari Bogor. Pertama saya ingin apresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian Agama tentang upaya-upaya yang telah dilakukan. Namun permasalahan kemudian tadi diantaranya untuk meminimais permasalahan LGBT, yaitu dengan vaksin ini. Jika itu mereka merasa bahwa itu penyakit, permasalahan kemudian adalah bagaimana dengan orang-orang yang merasa bahwa itu bukan sebuah penyakit, bahkan mereka mendakwahkannya lewat media sosial, lewat berbagai media yang mereka lakukan. Itu yang pertama untuk Pak Menteri. Kemudian yang kedua untuk Profesor Qureshi, bagaimana posisi atau fungsi para ahli tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir mengambil peran dalam upaya-upaya melaksanakan apa yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada beliau, bagaimana atau sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga masyarakat tahu bahwa ada kampung-kampung atau tempat-tempat percontohan yang bisa dijadikan mungkin wisata syariah atau apa, saya kira. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan dulu ya. Nanti di sesi berikutnya kita kasih kesempatan pertanyaan. Yang pertama tadi dari Mbak yang di depan ya, yang pakai kerudung ungu, mengenai aturan-aturan. Apakah diperlukan aturan-aturan untuk mempertegas agar masyarakat jelas rules-nya begitu Pak? Silakan Pak Menteri. Jadi sebenarnya regulasi di Indonesia ini sudah memadai, tentu belum sempurna. Misalnya tadi yang prinsip tentang hak asasi manusia. Di dunia ini ada 2 paham yang dianut oleh banyak negara terkait dengan HAM. Satu yang memahami HAM itu tanpa batas, jadi tidak ada yang bisa membatasi hak seseorang. Yang kedua, HAM itu bisa dibatasi. Kita Indonesia mengikuti yang kedua ini. Pasal 28J ayat 2 di Undang-Undang Dasar kita itu tegas mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang, tidak hanya warga negara, tapi di situ setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Di mana 4, salah satu dari 4 itu bisa menjadi pertimbangan untuk membatasi hak dan kebebasan seseorang itu. 4 hal yang bisa membatasi itu adalah moral, agama, ketertiban umum, dan keamanan. Jadi atas dasar keamanan atau atas pertimbangan ketertiban umum atau atas pertimbangan moral atau agama, undang-undang bisa membatasi hak dan kebebasan seseorang itu. Atau misalnya di Undang-Undang Pernikahan, Perkawinan, Undang-Undang 174, bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut agamanya. Itu jelas itu. Jadi perkawinan sejenis itu sama sekali tidak bisa, bukanlah sesuatu yang legal. Negara tidak mengakui perkawinan sejenis. Atau perkawinan antar lawan jenis yang tidak berdasarkan agama itu pun juga tidak dilegalkan. Jadi sebenarnya undang-undang kita sudah cukup, hanya memang ada beberapa yang perlu disempurnakan. Saya setuju. Nah, yang kedua, Bapak kita yang guru tadi itu
bagaimana menghadapi anak-anak yang gayanya ke bagi-bagian. Secara bikin. Ya, tentu ini harus dilihat, Pak, harus didalami. Saya tentu tidak bisa langsung menjawab, tapi ini harus didalami. Apakah seperti itu hanya gaya hidup saja, lifestyle? Karena sekarang ini kan seperti tadi disampaikan artis-artis kita sebagian begitu gaya melambai, lalu dengan istilah-istilah itu supaya tren, supaya dianggap gaul begitu. Atau memang itu sesuatu yang muncul dari dirinya tadi, yang kecenderungannya adalah transgender itu. Oleh karenanya memang perlu didiagnosis oleh ahlinya menurut saya seperti apa. Tapi intinya kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita karena keluarga menjadi penting untuk memberikan orientasi sosial. Jadi menurut saya pendidikan itu tidak hanya kepada anak-anak. Sekarang ini di tengah-tengah globalisasi, paham-paham yang berbagai macam itu masuk kepada ruang-ruang privat anak-anak cucu-cucu kita. Sebenarnya yang diperlukan adalah pendidikan bagi orang tua sebenarnya. Jadi orientasi seksual itu dimulai sejak balita. Dan orang tua harus memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana kita menyikapi anak-anak kita sehingga orientasi seksual mereka itu tidak salah gitu. Jadi ini yang filter dari pengaruh-pengaruh luar terhadap anak ya. Iya. Oke. Dan bagaimana nih masyarakat misalnya ada yang ngamen tadi gitu Pak ya, apakah memang harus diusir gitu? Apa memang masyarakat juga memang memiliki kebenaran yang bisa kami pemerintah Kementerian Sosial itu sekarang sudah lebih serius menangani ini mereka-mereka yang transgender yang mencari nafkah mata pencahariannya di jalan-jalan. Kalau saudara-saudara cermati tidak lagi sebanyak beberapa waktu yang lalu karena Kementerian Sosial saya melalui Bu Mensos sudah beliau sangat serius menangani ini. Mereka kita bawa ke rumah-rumah persinggahan untuk kemudian kita bina, kita berikan pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya. Oke. Cukup Bapak? Iya, baik. Nah, Pak Kures mungkin mau menambahkan Pak Kures? Oke, baik. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi yaitu mengenai konseling masalah LGBT. Mungkin ke Pak Menteri dulu, nanti setelah ini Pak. Iya, pertanyaannya menarik. Bagaimana kalau yang bersangkutan merasa bahwa itu tidak salah, bahwa kalau saya homoseksual atau saya gay itu tidak salah. Nah, disinilah memang perlunya dialog, perlu pendekatan yang tentu prosesnya saya lagi-lagi menggarisbawahi Pak Kures. Jadi tidak semua orang yang katakanlah memiliki kecenderungan tidak sama dengan mayoritas umumnya manusia itu merasa bahwa dirinya berbeda. Justru disitulah mungkin perlunya terapi, perlunya konseling, perlunya untuk bagaimana kita bisa berdialog dengan mereka untuk kemudian memiliki persepsi, memiliki pemahaman yang sama apa hakikat manusia itu, apa esensi kemanusiaan, untuk apa manusia itu diciptakan dan seterusnya. Jadi pendekatan kejiwaan itu sama pentingnya dengan pendekatan keagamaan, karena semua agama itu tidak mentolerir orientasi seksual seperti tadi itu, sehingga memang perlu bimbingan yang mungkin perlu waktu, perlu proses yang tidak pendek. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Soleh dari Bogor tadi ke Pak Kures. Ini sejauh mana peran dari para ahli tafsir Quran untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini, pertumbuhan dari LGBT, lalu kemudian konseling yang tepat seperti apa, begitu ya? Lebih spesifik ke Pak Kures tadi, prinsip pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir. Prinsip kedua, Al-Quran itu adalah kitab hidayah, memberi petunjuk
berarti memberi petunjuk untuk seluruh manusia. Yang ketiga, menafsirkan atau memahami Al-Quran itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, perkembangan sosial kemasyarakatan, bahkan tempat dan waktu, sehingga seorang ahli tafsir harus dapat memberikan solusi yang tepat untuk masyarakatnya, tidak menoleh ke masa lampau yang boleh jadi penafsiran masa lampau itu hanya sesuai dengan masyarakat lampau, tidak sesuai dengan kita sekarang. Itu prinsip dasar. Yang keempat, Al-Quran itu bisa mengandung aneka penafsiran. Penafsiran yang berbeda-beda ini bahkan bisa jadi bertolak belakang dapat direstui. Walau bertolak belakang, selama itu sesuai dengan dasar-dasar yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah penafsiran. Saya mau beri contoh yang bertolak belakang. Kalau kita baca firman Allah, huruf itu ada yang berkata ayat, ada yang berkata suci, bertolak belakang. Semua bisa benar karena